Yang kedua, baiknya kita bersolawat terlebih dahulu, karena kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus lebih rajin untuk memperbanyak sholawat agar kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah. Mari kita Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholatu wa salamullah ala taha rasulillah. Sholatu wa
barik alaihim. Mudah-mudahan ayat sadayana biasa kini samaan fi Nabi Muhammad SAW ke di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdi ayeuna mumpung masih di bulan siang kene hayu urang ngadoa di bosan-bosan ngadoa kangge kegiatan iman Islam sareng kana kesehatan dalam sadayana. Mudah-mudahan doa orang dijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna haranjeun mengikuti cara pangakamikeun mudah-mudahan doa masyarakat biasa dijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Rahman Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya Rahim wa kana rabbukal ghafurur rahim. Ya Malik Malik yaumiddin. Ya Quddus Malikul Quddus salam. Ya Muta'al Muta'awwalul mulkul haq. Ya Salam wallahu yad'u ila daris salam. Ya Mu'min al-Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbar Mustaqabir. Ya Azizu wa kana Allahu azizan hakima. Ya Khaliqu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Musawwiru walladzi yusawwirukum fil arham. Ya Awwalu wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Ya Syakur inna rabbana ghafurun syakur. Ya Ghafuru wallahu ghafurur rahim. Ya Wadudu wa huwal ghafurul wadud. Ya Qahiru wa qahiru wa batin. Ya Qaimu qaiman bil qisti la ilaha illa huwa. Ya Hayyu Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ya Sami'u wa huwa sami'ul alim. Ya Basiru innallaha basirun bil ibad. Ya Halim innallaha aliyyun halim. Ya Alim wa huwa aliyyun halim. Ya Hakimu wa kana Allahu azizan hakima. Ya Karim innallaha la ghaniyyun karim. Ya Qadiru wa huwa qadiru ala an yab'asa 'alaikum. Ya Mubi'u ya Mu'in innahu wa yubdi'u wa yu'in. Ya Tawwabu innahu kana tawwaba. Ya Wahhab innaka antal wahhab. Ya Muhsinu wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Qadiru wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya Mughfiru wallahu dzul fadlil alim. Ya Mu'imu wa yaqi nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Ya Mu'izu wa tu'izu man tasya. Ya Mudillu wa tudillu man tasya. Ya Rafi'u wa rafi'u darajati dzul 'ars. Ya Syafi'u antal ladzi yasma'u indahu illa bi'idznih. Ya Mannanu balillahi yaminu 'alaikum. Ya Baqi wa yabqu wa rabbika. Ya Hadu wallahu hadi. Ya Samad Allahu samad. Ya Matin wa razzaqu dzul wa matin. Ya Mafi wallahu yaghfirul haq. Ya Hasibu wa kana Allahu ala kulli syai'in hasib. Ya Nasir ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Wasi'u wa kana Allahu wasi'an alim. Ya Qahiru wa huwa qahiru fawqa ibadi. Ya Kabir wa huwa kabir wa ta'ala. Ya Man laisa lahu mislu wa la syai' bihu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Al-Fatihah. Bila berasana orang berdoa untuk kegiatan iman dan Islam anu terang maka orang sasaran. Allahumma bi quwwati bina iman wal Islam fi hadzal zaman ya Allah alamin.
Dina yang beriman Islam kugoda iya jamaah Madinah iya jamaah sepisah keanehan anu patah hancur keimanan keislaman Allahumma biquwwati bina imani wal islam wa fi hadzal zamani ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas, mana yang di atas? Di belakang masih ada? Masih ada. Masih semangat ya? Apalagi kalau di bawah, coba. Masih ada yang nyooh handphone. Nyooh itu apa nyooh? Tahu nggak nyooh? Iya, main handphone. Masih ada kak cantik yang main handphone? Halo yang di belakang. Boleh sayang handphonenya ditinggalkan dulu sebentar. Sayang. Ya. Masih semangat kan? Ya. Panitia ada yang di atas? Panitia ada yang di atas? Mana? Oke, terima kasih Neng. Oh, pemimpinnya juga ada. Ya, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengerjakan rutinitas kita terutama di bulan Ramadan ini. Selawat beserta salam mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang ibu banggakan, hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu hal. Tapi sebelum melanjutkan ke materi, ibu mau mengadakan suatu pertanyaan dulu kepada kalian yang nantinya kalau ada yang berhasil ibu akan mendengar riwayatnya ya. Oke. Kalian membaca jadwal hari ini? Membaca jadwal hari ini? Oke. Ibu jam berapa? Jam berapa sekarang? Jam kedua. Di situ pasti ada nama ibu, kemudian materinya apa? Begitu kan? Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan nama ibu secara lengkap? Tapi ini harus tunjuk saya berdiri atau ke depan, ya? Nama ibu secara lengkap. Kemudian ibu sebagai pengajar apa di SMA Singaparna. Kemudian yang terakhir ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang terakhir, ibu teh memberikan materi apa di sini dan jelaskan yang materi yang dimaksud itu. Situ ada ya. Oke, silakan. Ayo. Yuk. Nama ibu siapa? Ibu sebagai pengajar apa di sini? Kemudian ibu akan memberikan
malu berlebihan. Ayo silakan saya, ibu kasih riwetnya ada beberapa riwet di sini yang dipersiapkan oleh ibu. Silakan ayo. Go. Ayo naik, ayo silakan. Ayo. Ayo naik sini. Ayo. Ayo naik berdiri, ayo. Ayo saya. Wah ini laki-lakinya gimana ini? Kita akan coba pilih dari belakang cantik, dari belakang dan sini. Nanti masih banyak riwetnya, masih banyak. Tenang. Tenang aja, sekarang kita buktikan apa itu ya. Ayo deh, sini cantik. Iya, materi bunga rampai. Tapi yang dimaksud dengan bunga rampai apa ya saya? Coba, bunga rampai kan kita lihat bunga rampai. Apaan sih bunga rampai kan begitu ya? Coba bunga rampai apa? Ayo bunga rampai. Hah? Maaf ya cantik. Tapi apa dulu? Siapa yang berani? Oke nih, silakan. Wah, laki-lakinya ini harus dipertanyakan ya, laki kelas 11 SMA yang bisa siapa? Ya, oke, kasih. Maaf saya namanya siapa? Sebelas hebatnya. Aplaus dulu untuk 1147 ya. Oke, katanya bunga rampai. Jangan sampai kalian tahu bunga rampai. Apa itu bunga rampai? Bunga rampai itu teks sekali dari sintari. Yang menjelaskan tentang permasalahan. Iya, betul. Jadi kita akan membahas suatu permasalahan yang temanya bebas. Yang penting berarti apa? Bagaimana dari di dalamnya itu apa ya? Oke, next. Iya, begini ya. Kenapa ibu masuk? Ini masih banyak ya, ada beberapa lagi kalian tinggal apa namanya? Tinggal apa ya? Tinggal apa aja kita tanyakan. Neng, maaf ya, ini bukan kenapa sih ibu masih ini ada filosofnya kenapa ibu masih ini ya? Yang pertama, biar ibu dibutuhkan oleh Neng ini. Kenapa? Karena ini spesial. Meskipun panas bisa dipakai, hujan bisa dipakai, dan apa namanya dingin juga bisa dipakai. Terima kasih cantik. Ya. Kasih aplaus dulu. Ya, oke. Perhatikan lagi saya. Tenang, masih banyak stoknya ya. Yang penting kalian perhatikan, menjawab pertanyaan. Mungkin nanti ada resume, kuis dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, materi tadi kan bunga rampai. Tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu, coba baca, santun berbahasa. Yang di atas kelihatan cantik? Santun berbahasa. Tolong pahami. Tolong pahami. Dilihat dulu silahkan santun berbahasa. Silakan dilihat dulu dalam-dalam. Nah, pertanyaan lagi nih. Setelah kalian melihat kelompok kata itu nih, santun berbahasa,
Oke, silakan. Kasih diwadai boleh. Silakan. Apa ya yang di atas? Apa yang terbersit ketika kalian melihat kelompok kata santun berbahasa? Ayo. Ada yang berani? Santun berbahasa. Pernah dengar santun berbahasa? Pernah? Kenapa atuh? Kenapa atuh hanya tidak bisa ada yang mengungkapkannya? Sok enggak. Pokoknya mah rangkai kata ungkapkan. Sok enggak kayu. Ayo siapa? Ayo silakan Neng, silakan Neng. Ayo silakan. Ayo. Biar lelakinya mikir. Ayo silakan santun berbahasa. Ayo santun berbahasa. Ada? Siapa laki-lakinya ada? Silakan, boleh. Laki perempuan sama saja. Ayo silakan. Iya boleh. Silakan. Pokoknya apa menurut kalian? Apa yang terbesit di benak kalian? Ayo, tunggu. Yang di atas ada apa? Silakan deh, berdiri deh. Yang di atas. Silakan yang di atas. Dari situ tapi keras bisa nggak? Atau turun? Turun nih. Boleh turun? Bisa ayo santun berbahasa. Pokoknya apa aja yang ada di benak kalian itu apa? Karena sebentar sayang. Sebentar. Oke, silakan. Boleh turun? Di atas aja. Mau turun? Boleh. Mau di atas? Boleh di atas dulu. Terakhir. Ayo nih. Silent please. Biar kedengaran silent. Menurut saya, santun berbahasa itu berbicara dengan tutur kata yang sopan, baik, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, betul. Jadi ketika kita berbicara dengan apa? Dengan sopan, lemah lembut. Neng, sebentar sayang. Neng dari kelas mana? 11 MIPA 4. 11 MIPA 4 namanya? Citra. Neng, ambil dulu hadiahnya di sini. Oke, sambil nunggu Neng turun, sambil PR dulu ya. Kita lanjutkan lagi ya sayang ya. Oh udah turun bentar. Ini nanti. Ya, terima kasih. Tapi ini sebentar biar mereka paham juga bahwa santun berbahasa itu apa Menurut saya, santun berbahasa itu ialah berbicara dengan menggunakan kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Iya betul. Seperti itu. Kasih bos. Jadi harus kita pahami. Halo yang di belakang, tolong perhatikan dulu sebentar ganteng ya, ada bager. Ya.
Jadi harus kita pahami bahwa yang akan kita bahas sekarang itu santun berbahasa, yaitu ketika kita berbicara harus menggunakan kata yang lemah lembut, tutur katanya apalagi tutur katanya harus baik, sesuai yang seharusnya, tidak boleh kasar seperti itu. Udah kebayang ya berarti pembahasannya seperti apa? Kebayang? Oke. Selanjutnya hilang. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dari santun maaf ya. Saking penting-pentingnya katanya ya, saking kita harus menggunakan bahasa yang santun, sehingga dalam hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, jika tidak diamlah. Paham tidak? Paham ya? Jadi tolong ketika kita berkata itu harus benar-benar menggunakan bahasa yang baik. Kalaupun tidak bisa seperti itu, udah diam aja. Tapi paham nggak diam di situ tuh apa? Diam di situ apa? Halo? Diam di situ itu apa? Katanya berkata dengan menggunakan bahasa yang baik. Jika tidak, diam. Maksudnya apa? Apakah kita diam tidak boleh berbicara atau apa? Apa coba? Ayo apa? Tidak ikut campur dengan apa maksudnya? Tidak ikut campur dengan suatu hal yang dibahas. Oke, itu juga bagus. Salah satu perilaku yang mengaplikasikan santun berbahasa itu betul. Tapi maksudnya diam di situ berarti kita itu berarti harus belajar berusaha kita menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Paham? Nah, oke, selanjutnya Bu atau anu kumaha sih anu santun teh? Bu, anu kumaha sih yang tidak menyinggung perasaan orang lain teh? Bu, manfaatnya naon sih buat kita? Tujuannya menggunakan itu naon sih? Orang saya mah bisa hidup tidak menggunakan bahasa yang santun ge. Misal seperti itu. Tapi coba kita lihat. Nah, untuk tadi kembali lagi ya supaya apa? Dipahami, benar-benar dipahami, tolong diperhatikan dulu bahwa santun seperti itu. Ya, santun betul ya. Oke, paham ya. Berarti yang begitu. Berarti bahasa santun yang seperti itu. Yang di atas kelihatan cantik? Ya. Oke, sudah paham santun? Iya. Selanjutnya berbahasa, coba lihat. Berbahasa itu berarti berbicara katanya, bercakap atau mempercakapkan. Paham ya? Saya kenapa tuh ibu teh nanya wae paham? Karena nanti di akhir ataupun di tengah nanti ada kuis dan ada resume juga ya. Resume tuh kalian harus membuat resume dan menyampaikannya. Ya. Oke. Sudah paham sampai di situ? Yang di atas paham ya? Oh, berarti santun gitu, berarti berbahasa anu gitu. Selanjutnya coba lihat. Santun
santun berbahasa. Ada yang ganteng yang di belakang, coba berdiri tuh yang pakai baju apa? Nah, itu yang lihat, nah, yang berdiri. Biar tidak mengobrol aja. Ya berdiri sayang. Oke. Ayo sebentar. Kita lagi mempelajari santun berbahasa. Oke, berarti santun berbahasa tadi apa? Santun berbahasa adalah cara kita dalam berbicara. Oke, tapi jangan asal ucapan tapi dipahami coba masukkan ke image kalian. Apa itu kami? Oke, masukkan, ada sudah disimpan di dalam memori bahwa santun berbahasa itu iya, cara berbicara. Terima kasih, Dek. Cara berbicara. Coba selanjutnya. Lihat dulu. Nanti untuk kuis perhatikan. Berarti seperti apa? Untuk resume juga perhatikan. Sudah paham di situ? Berarti cara bicara kita harus seperti itu, ya? Oke. Tutur bahasa pun sesuai aturan, maksudnya sesuai aturan di situ apa ya? Iya. Jadi untuk yang lebih tua kumaha menghormati teh, untuk sesama atau yang di bawah kita berarti gimana menghargainya, ya? Selanjutnya. Coba perhatikan pernyataan tersebut. Betulkah seperti itu? Betul. Kenapa? Kenapa coba? Gimana? Kamu bertutur kata kita itu lembut, tidak menyinggung perasaan orang lain, otomatis akan terjaga hubungan baik antar sesama, gitu ya, akan terhindar dari perselisihan. Contohnya gimana? Coba, paham nggak sampai di situ? Paham? Ibu minta contoh ke. Jadi kalimat anu santun sama kalimat yang tidak santun. Coba silakan. Dalam kondisi apapun bebas, mangga, tidak dibatasi dulu oleh ibu, bebas. So, bebas, kumaha? Kalau oh ini contoh bahasa santun, oh ini contoh bahasa yang tidak santun, yang tidak menggunakan bahasa santun. Ayo silakan, go. Laki-lakinya belum satu-satu aja, piye iki? Gimana ini? Ayo deh. Masih apa? Bahasa yang santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jason Stefani dari kelas 11 IPA 6. Contoh bahasa yang santun, misalkan kalau kita mau minta tolong ke orang lain yang baik seperti ini, misalkan ke Ai, saya boleh minta tolong. Misalkan saya ini lagi ada kegiatan buka bersama, tolong kamu handle semuanya ya. Ya, siap. Yang tidak santunnya tapi konteksnya masih hidup ya, coba. Yang tidak santunnya misalkan masih konteks sama. Masih konteksnya sama yang barusan. Iya, tolonglah itu saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus urus. Yang penting anak-anak buka bersama bareng. Saya nggak mau tahu. Yang santun, pertama misalkan tadi saya minta tolong untuk teman saya, misalkan izin saya boleh minta tolong nggak? Tolong kamu minta urusin ke anak-anak yang lain supaya nanti dalam kegiatan buka bersama bisa sesuai dengan acara dan sesuai dengan random. Nanti kalau ada apa-apa bisa kontak saya. Oke, kalau kita sama teman ya konteksnya.
lebih atas dari kita. Kalau yang maksudnya Maksudnya lebih dewasa dari kita, berarti atasan kita, bukan atasan, lebih tua dari kita. Itu kan untuk teman ya. iya. Misalnya tetap salah kalau kita ada di jurusan, tapi dia lebih tua dari kita. Lebih sopan gitu. Itu mah sopanannya. Mohon izin Bapak, Ibu, kan kami ada kegiatan buka bersama. Mohon izin apabila ada berkenan waktu bisa hadir kegiatan buka bersama. Oke, kalau sama-sama kita usah diskusinya. Iya. Makanya bahasanya sesuai dengan Boleh. yang dua bagaimana Iya, gitu. saya- Oke, tarik nafas. Bapak tadi ya, guys. Selanjutnya, berarti contohnya sudah paham ya? Kalian sudah paham ya? Oh, contohnya seperti apa? Kalimat santun seperti apa? Kalimat tidak santun seperti apa? Oke. Coba, tadi sudah kita bahas ya di awal. Kesantunan itu sangat penting. Saking pentingnya nih, jadi sangat nanti banyak. Ya, sangat penting untuk kita aplikasikan ke naon? Aplikasikan apa? Ya, diterapkan atau digunakan ya, diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Iya, kenapa penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba, kalau sudah baca itu pasti lihat. Kenapa? Ya betul, karena kita itu sebagai makhluk sosial, sehingga nanti akan terjadi perselisihan kan? Kalau kita tidak santun, nah seperti itu. Makanya kita harus menggunakan bahasa yang santun. Maaf, meskipun teman. Misalnya ikutnya Ardi, ya itu Ardo. Misal, kata si Ardi, Dok, mana kenal sih cicing wae kembali pisan. Misalnya seperti itu. Itu kalau dia lagi nggak mood di hatinya, mau tahu nggak? Lagi nggak enak hatinya pasti dia kesel kan? Malah kan, malah ngomong betul balik. Asyik ibu tuh kurang kan begitu akhirnya. Ya kan? Coba kalau dengan santun, misalnya, di kenalan aku kamu teh gitu aja, manini wae sini gerak, misalnya seperti itu. Ya. Berarti sangat penting diantaranya untuk menjaga silaturahmi. Ya, coba perhatikan lagi saya. Melalui kesantunan berbahasa atau apabila kita menggunakan kesantunan berbahasa, maka satu mencapai kehidupan yang harmonis, akan mencapai kehidupan yang harmonis. Tahu kehidupan yang harmonis? Kehidupan yang harmonis itu apa? Harmonis, damai, selaras, sehati, indah pokoknya mah. Nah itu yang harmonis ya. Dalam kehidupan apapun, harmonis itu tidak harus dengan lawan jenis, tidak harus dengan si ayam, ya kan? Dengan orang tua, dengan teman kita harus harmonis. Selanjutnya, meminimalkan konflik yang biasa terjadi antar individu. Betul? Betul ya? Ketika kita berbahasa santun, menggunakan bahasa lembut, tidak menggunakan bahasa kasar, otomatis kita akan meminimalkan konflik yang terjadi antar kita. Paham ya? Oke, selanjutnya, apabila kita menggunakan atau menerapkan santun berbahasa, akan meminimalkan terjadinya friksi. Apa itu? Friksi. What is the meaning about that? Friksi. Kalian suka-suka prik lah, gitu kan? Apa itu? Apa? Friksi pernah ada yang tahu? Sering kan
Prik katanya gitu. Apa itu prik? Halo yang di atas. Apa itu prik sih? Kenapa? Kenapa nih? So nggak apa-apa, jangan takut-takut. Ibu mah mau ngegir. Apa itu prik sih? Oh gitu. Oke. Ada yang tahu friksi? Apa nih? Apa tadi? Perbedaan pendapat, betul, atau perpecahan, betul ya? Perpecahan atau perbedaan itu friksi, betul ya? Jadi maaf ya sayang, ibu itu selalu bertanya artinya apa, karena kan ibu dalam sehari-hari itu guru bahasa Indonesia, jadi mau tidak mau kita apa namanya, kita combine. Combine itu apa sih? Combine udah bahasa gaul mah itu kawai. Combine apa combine? Perpaduan atau dipadukan ya. Oke, selanjutnya sampai di situ saya. Apabila kita menggunakan kesantunan berbahasa dalam kehidupan kita, itu adalah merupakan kunci keberhasilan seorang individu dalam berkomunikasi dengan individu lainnya. Betul? Betul ya? Oke, jadi sudah paham ya? Nah, ada pernyataan seperti itu. Coba dipahami dulu pernyataannya. Sudah dipahami? Di situ ada kesantunan berbahasa merupakan aspek yang harus dimiliki oleh setiap individu agar dapat mencapai, udah agar dapat lagi ya, sebetulnya agar saja atau dapat saja, mencapai kesuksesan hidup dan mampu menebarkan kepada kedamaian dalam kehidupan setiap individu. Pertanyaannya, betul nggak apabila kita menggunakan kesantunan berbahasa dalam hidup kita insya Allah akan sukses? What is the mean? Apa itu? Apa arti sukses? Berhasil dalam hidup. Iya. Jadi katanya nih, sekali lagi ada pernyataan ya, apabila dalam kehidupan itu kita menggunakan bahasa yang santun atau santun berbahasa, insya Allah kita akan sukses dalam hidup, baik itu dalam ekonominya. Betul nggak? Contohnya bagaimana kalau dalam ekonomi, sukses dalam ekonomi bagaimana itu? Coba dihubungkan dengan santun berbahasa, sukses dalam ekonomi gimana? Ekonomi kan bisnis ya, dagang ya, menghasilkan apa namanya? Menghasilkan uang. Betul gak sih? Akan mensukseskan ekonomi kita. Contohnya bagaimana? Coba Imagenya sampai di mana nih? Image tahu? Oke, Image-nya sampai di mana? Atau daya nalarnya sampai di mana? Coba, ayo. Sampai di mana ini? Bahwa katanya nih, orang yang mengaplikasikan kesantunan berbahasa dalam hidupnya akan sukses. Kemudian akan selalu damai berdampingan dengan siapapun. Betul? Sukses contohnya tadi kan dalam bidang ekonomi. Sampelnya bagaimana? Contohnya? Lamar pekerjaan berarti dengan
Ditulis ya. Oke, selain itu pernah dengar ngelobi katanya. Sebentar, kasih tos dulu dong buat adik siapa namanya deh? Tito ya, kelas berapa cantik ganteng? IPS 2, baru ada yang IPS tadi ini Pak Tulus. Kasih aplaus dong buat Tito. Oke. Nah, katanya berhasil dalam ekonomi, contohnya kita apabila kita mau ada kerjasama, kita kan harus melobi dengan pihak lain. Kalau kita bersikap santun, otomatis insya Allah akan berhasil. Seperti itu ya. Yang jualan juga katanya betul gak sih? Yang jualan harus santun? Iya kan? Santun teh dalam ucapan hukum atau bukan? Bukan. Misalnya begini aja ya deh ya. Misal nih, kita ada yang lewat, kita lagi jualan misalnya. Dia datang ke toko kita, misalnya kita udah langsungin aja, langsung nyamperin. Iya teh atau gimana? Itu udah santun saya. Tapi ini bagian trilah lewat gak gini misalnya kio. Long gitu, lah langsung kayak gitu. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Berarti itu tidak sopan, tidak santun. Insya Allah kalau tidak sopan, tidak santun, kesananya juga kurang bagus. Jadi tolong dari mulai sekarang, halo kelas 11. Ya, mulai sekarang ya, baik yang di atas ataupun yang di bawah, pokoknya kelas MIPA 1 sampai dengan IPS 4 ya. Mulai dari sekarang tolong ketika ada guru atau pokoknya siapapun yang menjadi warga SMA Negeri 1 Singaparna minimal di lingkungan kita, kalau ada tolong aturnya sing sopan. Jangan bodoh haram dan itu diajari ya. Suka gitu ya. Misalnya di sini. Ada tuh diajari ya. Misalnya seperti itu. Ada nggak seperti itu? Banyak ya, ada ya. Sweh mewah. Padahal mas saya mudah sekali. Nggak usah nyamperin saling, nggak usah mas misalnya lihat bu atau pak kayak gitu aja kan enough itu. Udah cukup ya, hanya dengan senyuman saja, hanya dengan misalnya bapak rukuhan kayak gitu udah cukup. Insya Allah yang biasanya bersantun seperti itu akan berhasil di masyarakatnya. Amin ya, amin ya Allah. Oke, sekarang coba lihat sebagai keterampilan sosial. Keterampilan sosial teh naon? Keterampilan sosial naon? Keterampilan teh naon? Keterampilan teh apa? Yang di atas keterampilan itu apa? Iya betul, kemampuan atau misalnya keahlian ya. Jadi sesuatu hal yang kita emang harus bisa gitu ya. Jadi sebagai keterampilan sosial katanya ya, sebagai keahlian di sosial di mana? Di lingkungan, di antar sesama lah, di lingkungan. Kita itu sangat perlu ya berbahasa santun dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pendidikan maupun iya. Jadi ingat, di pendidikan ataupun di luar lingkungan pendidikan. Oke, lanjut. Coba lihat dulu sayang, perhatikan dulu. Lihat dulu, perhatikan dulu. Individu yang naon di situ, yang menggunakan atau melaksanakan kesantunan berbahasa dapat dilihat dari dua aspek, baik itu dari perilaku maupun dari coba perilaku yang bagaimana, yang orang itu benar dikatakan melakukan santun berbahasa, begitu ya. Coba
Nah, itu yang pertama. Berarti apabila kalian sudah seperti itu, berarti kalian sudah mengaplikasikan atau melaksanakan kesantunan berbahasa. Paham? Ya? Atau kalian mau nggak dari sekarang paham? Kan mau, harus ya. Mulai sekarang mah melaksanakannya. Oke, yang kedua, perilaku apa lagi sih yang bisa dikatakan bahwa beliau itu atau individu itu sudah melaksanakan santun berbahasa? Menghormati ke yang lebih tua. Menghormati nggak harus gimana-gimana, dengan senyuman juga ingat ya. Kalau ketemu senyum, entong jam bedut itu udah enak banget. Hey, kalau senyum, kita senyum aja, itu akan awet muda, terus kelihatan cantik atau ganteng. Ibadah. Iya, ibadah juga, itu nomor 1. Oke, selanjutnya. Nah, menghargai bukan hanya ke orang tua saja, tapi kita juga harus menghargai kepada sesama dan menyayangi ke yang lebih muda. Ya kan? Oke. Paham ya? Selanjutnya itu. Halo ngantuk? Ngantuk tidak? Halo yang di belakang. Kakinya kalau perempuannya nggak kelihatan ya. Coba, ya Allah. Berarti lebih rapih perempuan daripada laki-laki ya. Ayo laki-lakinya tuh, jangan kalah sama perempuan. Laki-laki harus lebih semangat karena laki-laki itu akan yang bertanggung jawab nanti dalam kehidupan selanjutnya, dalam tahap selanjutnya, ya kan? Harus semangat dari sekarang, semangat. Ayo, yang belakang, ayo yang belakang. Yang belakang biar semangat. Ya, oke. Paham tidak sombong? Paham tidak sombong? Ada enggak? Saya mau orang kaya, misalnya tanya punya apa? Ada teman itu teh yang tidak, misalnya bukan tidak kurang mampu, misalnya dibandingkan gue, misalnya seperti itu. Bandingkan gue, enggak, dia mah biasa aja nih gue mah kayak gini. Terus, wah, misalnya sikapnya gimana? Tahu nggak sombong kalau di situ gimana? Sikapnya seperti apa? Gimana? Gak dengerin rumah apa? Oh iya, merasa paling segalanya, malah sikapnya kayak gitu ya, atau nggak nanya atau gimana? Itu teh nggak nanya tehnya, itu teh ada sombong. Jadi sekarang harus nanya kalau ketemu sama siapa teh. Selanjutnya coba perilaku yang nampak. Perilaku yang nampak itu maksudnya apa? Iya, perilaku yang terlihat dari orang yang tidak melaksanakan sopan santun atau santun berbahasa. Adek, yang depan adek, hey, coba lihat dulu. Perilaku yang nampak atau perilaku yang yang terlihat ketika kita itu tidak melaksanakan santun berbahasa. Salah satunya tidak memandang wajah lawan bicara. Ketika kita berbicara, kita itu tidak memandang wajah lawan bicara. Sering gak kalian melakukan? Atau misalnya ada guru yang sedang menjelaskan atau siapapun teman atau orang tua sedang menjelaskan, kita itu begini misalnya. Atau misalnya gini aja sambil dion-on cerita. Gini aja lihatnya.
tidak melaksanakan santun berbahasa. Songong, ya kan? Jadi ketika kita berbicara dengan siapapun, tolong tatap wajahnya. Lihat tatap tentunya. Jangan begini juga tatapnya. Jangan juga begitu. Atau kalau enggak tatapnya jangan juga. Jadi biasa aja ya, relax. Oke, selanjutnya. Coba perhatikan. Pahamkan menggunakan bahasa yang kasar di saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Itu juga tidak mengaplikasikan perbuatan santun berbahasa. Selanjutnya, berbicara dengan suara tidak jelas. Pernah nggak kalian berbicara dengan tidak jelas? Pernah. Berarti itu tidak santun dalam berbahasa. Misalnya gini, nggak boleh. Mulutruk, ya betul. Kalau kata orang Sunda mah mulutruk. Kalau bahasa Indonesia naon sih? Ngomel, ngomel tapi ngomelnya mesti pelan ya tetap ya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya ada pernyataan seperti itu. Coba sekarang mau dibaca aja deh sama kalian. Ada pernyataan seperti itu. Betul ya? Betul atau tidak? Tidak atau betul? Individu yang tidak mengaplikasikan kesantunan berbahasa berarti tidak mampu menghargai orang lain. Kalau tidak mampu menghargai orang lain berarti dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Paham ya? Iya. Jadi kalau ingin dihargai oleh orang lain, hargailah diri sendirinya. Bu, anu kumaha menghargai diri sendiri teh. Contohnya kumaha? Nah, menghargai orang lain yang kudu menghargai diri sendiri, bener tuh salah meureun misal gitu. Coba bagaimana contohnya? Halo, gimana contohnya? Kenapa? Bersyukur? Oke, bersyukur untuk